Ramadan? Halo? Karena banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Satu, karena salah niat. Maka niati Ramadan jangan niatnya betul-betul nawaitu soma pengadaan betul-betul hanya untuk bukan nawaitu Ramadan kali dieti ya, serius ya. Itu satu. Kedua, juga salah makna karena tidak menangkap pesan moral. Kedua, pesan moralnya apa? Ramadan itu ada pesan moral. Pesan moralnya adalah hablum minallah dan hablum. Karena Nabi mengatakan ketika ada orang bentak-bentak, ada orang puasa tapi bentak-bentak pembantunya, kasihan dia puasa tapi nggak dapat apa-apa puasanya karena nggak bisa nahan amarahnya. Maka kalau ada orang ajak berantem, katakan afwan ini soimun, maaf saya sedang, supaya mengendalikan. Karena orang marah itu jauh dari surga. Orang marah itu dekatnya dengan mereka jauh dari manusia. Maka lihat orang marah. Halo. Orang marah satu pasti teriak, betul nggak? Pasti emosi, pasti mendekat, dan pasti bahasanya kasar. Deket kok teriak karena hilang akal sehatnya. Deket kok teriak karena yang dijauhkan hatinya. Lihat orang marah, goblok lu, pikul lu, buset lu, cedak kok banter mbok alon. Goblok, pikul, buset. Ngomong Jawa Timur, diancuk. Mosok wong marah kok ganjel. Ngomong yo. Ayo sebutkan kemarahan masing-masing daerah. Ngomong apa? Ayo nek ngomong ya. Asem mau ya terus ya. Dacuk ya kita. Ngomong apa? Sial yo, buset apa nek? Ono. Dan pasti bahasanya kasar. Orang marah pasti bahasanya kasar. USA gitu. Sau gitu. Apa muni asu ya tapi nak. Masa ustaz muni asu. Jadi saya orang muni asu. Orang marah itu pasti bahasanya kasar. Enggak mungkin. Kiri sepuh. Apa kiri sepuh apa? Nanti yang nganggo panian panjenengan orang mungkin. Ya. Cang itu. Nah, inilah sekali lagi maka puasa adalah pengendalian nafsu syahwat, nafsu mulut, dan nafsu semua organ tubuh, utamanya nafsu di dalam hati. Puasa adalah sahrut taubat. Berikutnya, gagal kita berpuasa kalau nggak dapat taubat, nggak dapat maghfirah dengan 5 hal. Dengan berapa? 5. 1, at-taubatu al-laumum. 1 itu tobat tidak hanya menyesali tapi menyadari kesalahan. Tolong masing-masing dihitung. Mohon maaf, ada nggak orang yang punya salah? Banyak. Semua orang pasti punya salah. Karena kita adalah innal insana makhluk khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan luput. Hari ini yang banyak salah saya, karena yang banyak ngomong saya. Tapi yang banyak lupa adalah mana? Ya, rumahnya. Tadi mohon maaf itu makanya orang sholat dengan berdiri, sholat dengan naik kendaraan itu Al-Baqarah yang berapa tadi? Nah, yang banyak lupa semuanya. Banyak yang lupa, yang depan saya, yang banyak salah saya. Ya, karena yang banyak ngomong saya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka orang suruh pertama menyadari kesalahan. 2, menyesali. Maka tanda orang bertobat nangis. Neraka tidak bisa dipandang oleh 7 lautan,
tapi bisa dipadamkan kalau orang nangis atas tobat-tobatnya. Yaitu semua tirukan saya. Sa'atain, rok'atain, kotrotain. Jam 2 malam 2 rakaat 2 tetes air mata. Jam 2 malam jam 2 rakaat 2 tetes, menangisi dosa-dosa kita. Ya Allah, maafkan kami, mungkin selama ini saya jadi istri belum banyak membahagiakan suami saya. Saya lebih banyak membahagiakan suami orang lain. Saya punya orang tua, gak pernah berbakti pada orang tua. Sementara saya gak jadi pokoknya orang tuanya orang ya. Ada kan yang gitu? Hari-hari kerjanya ya Allah, saya nggak nungguin anak saya, malah nungguin anjing numpuk di sini. Mohon maaf. Nah, jadi mohon istighfar. Yang ketiga istighfar. Sekarang dibaca surat Al-Anfal ayat 33. Ya, browsing sebentar lagi. Ini MC-nya ngilang terus, ngilang terus. Nah, Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan menghadap dua. Satu, orang yang istighfar, wa hum yastaghfirun, wa antum fihim. Kalau ada ajaran Rasulullah, kalau kita mengamalkan ajaran Rasulullah tidak kena adab. Yang kedua, kalau kamu banyak istighfar. Ayat dibaca Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana lahum ayyuhum takbirun. Pertama wa antum fihim, yang kedua wa antum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Yang sudah ketemu mana? Itu mikrofonnya diambil. Ya, pakai mikrofon. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Satu, Allah tidak akan menghukum kamu kalau Nabi Muhammad ada di tempatmu. Artinya Nabi Muhammad bukan jasadnya Rasulullah kita bawa ke sini, tapi kamu mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, cara berpakaiannya, cara perilakunya, cara makannya, cara tidurnya, cara itu semuanya. Tadi cara kencingnya aja 28 aturan. Makan pun ada 30 aturan. Dengan tangan dengan menunduk. Makannya nunduk, nggak boleh dilipat atau tidak boleh melihat suapan orang lain. Jangan sampai makan bareng lihat suapan orang lain. Bahkan makan yang dari dekat, ngasihkannya ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ini nawari ke kanan, kayak orang tawaf. Itu pun pakai doa. Gimana doanya? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Tapi ya, jangan terlalu kenyang. Separuh untuk makanan, separuh untuk minuman, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk pernapasan. Jangan sampai mentok di leher sampai melebar, waktu banyak melebar, menyamping, masa tutup kok kayak kalung langsung hilang. Mana lagi tak nggo kejepit leher, masalah. Mosok namu iki ngadeg iki kursine ketut, masalah luar biasa. Melebar, menyamping, mungkin makannya enggak diatur. Halo. Kita ada 30 aturan cara makan, cara tidur, cara semuanya diatur. Maka kalau kamu mengikuti sunnah Rasulullah, semuanya pasti akan selamat. Man ahya sunnati faqad akhabani wa man akhabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul berarti dia cinta pada Rasulullah. Cinta pada Rasulullah adalah jalan untuk bersama Rasulullah di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Satu, kamu tidak akan dihadap kalau ada ajaran Rasulullah di sini. Yang kedua, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Kalau kamu mau meminta astagfirullah.
kamu banyak istighfar, Allah tidak akan mengazab kamu. Makanya setan itu pernah nggak ada di Hongkong. Kenapa kamu nggak di Hongkong? Nggak ada kerjaan. Setan itu sekarang udah keluar dari Hongkong. Kenapa? Belum saya goda aja lebih setan daripada saya. Dia kalah saya. Saya nggak suruh dia suruh nutup. Gimana mau tak goda untuk buka, malah dia buka melalui saya. Setan itu pernah sering lari karena apa? Dulu kok kamu lari ke sini? Saya nggak tahan. Kenapa? Di Hongkong tuh luar biasa itu orang sampai nggak tahan pada orang tuh cerewetnya luar biasa sampai nggak kuat. Nah ini kenapa? Gosip segala macam maksiat sudah ada, maka setan sudah pensiun dari sini. Maka setan itu akhirnya punya proyek baru. Proyek barunya apa? Orang bukan digoda untuk berbuat dosa, toh belum digoda aja sudah berbuat dosa. Maka setan sekarang membuat malas untuk beristighfar, supaya orang itu dibikin malas untuk mohon ampun. Kalau salah yang disalahkan orang lain, itu yang salah, ini yang salah, itu yang salah itu. Maka banyak-banyaklah istighfar, menyadari kesalahan, menyesalinya sampai tetesan air mata tadi. Yang ketiga banyak istighfar. Yang keempat taubatan nasuha, janji untuk tidak ngulangi. Jangan kapok lombok, sekarang kepedesan besok juga ngambil lagi. Wah, di Jogja itu ada namanya itu apa? Mercon. Jadi oseng-oseng mercon itu pedesnya luar biasa. Saya punya teman dari Makassar, saya traktir situ, kurang ajar, asem sialan gitu, kena racun saya. Makan baru buat pedesnya sampai batal semuanya. Dia mana? Kok berapa bulan kemudian datang, Ustaz kenapa? Itu yang oseng-osengnya itu kemana lagi? Di mana ya alamatnya? Lu katanya kamu sialan. Kok dia pengen balik lagi sama teman-temannya? Itu namanya kapok loh. Kelihatannya sudah enggak tapi ngulangilah. Maka taubatan. Yang kelima, ad-bisayatul hasanah, tampuha, maka menutup kekurangan dengan kelebihan. Contoh, kalau Anda nggak bisa tahajud, usahakan pagi sholat duha. Kalau nanti puasa Ramadannya nggak sempurna, maka ditambah puasa Syawal 6 hari. Kalau Anda pulang terlambat, bawa oleh-oleh. Ya biasanya tuh kan kamu nggak mau tidur mijiti, karena saya tinggal 3 tahun di Hongkong. Maka sebelum tidur selalu mijiti untuk kafar, menebus dosa. Rasulullah juga seperti pernah Rasulullah pulang terlambat, lupa nggak oleh. Akhirnya keliling rumahnya 3 kali sampai ditemukan batu yang sangat bagus. Maka batu itu diambil terus ketok dulu. Maka kaget, siapa itu? Malam-malam betul-betul kayak perampok. Saya Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, suamiku sudah pulang terlambat, saya bentak. Maka begitu buka, dua-duanya bareng. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu minta maaf, aku yang salah tuh, kebun hati-hati. Maafkan aku yang tahu semua. Rasulullah kalau bertengkar suami istri rebutan salah. Kalau orang BMI rebutan wis mulai telat, wong micek tok masalahnya. Sing kita yang mulana kelayabannya menilai maling yang lowo itu kelelawar tidurnya waktu kelelawar lu marana semuanya. Maka lagi begitu. Ya Humaira Hesimirah terima. Rasulullah punya istri namanya Aisyah, tapi kalau manggil ya Hesimirah terima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Tahu apel Australia? Bukan apel Malang, kalau Malang itu hijau. Jadi kayak pakai base on dulu, putih ada merah-merahnya, tahu nggak? Tahu? Dia. Ada apel itu salah gitu. Sebelahnya kayak manggis, Masya Allah. Ini malah kayak durian, Masya Allah. Ya Allah.
Karena nanti jujur itu tidak boleh kalau itu menyakiti hati pasangan. Bojone ireng panggil blek si blek. Bojone cilik panggil pin. Jelas bojone lemu panggil dut. Ya, lemu ya panggil, tapi yang lemu aja panggil sing langsing menyentuh perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Wahai Tuhan besar. Oh diajeng garwanipun kakang. Marah matur makin tak kesak diajeng. Ono kok mlegono tanpa busana. Buatlah panggilan yang bagus untuk suami istri. Maafkan aku terlalu lambat. Maka ini ada batu yang sangat bagus. Mudah-mudahan engkau berkenan. Apa kata? Ya Rasulullah, engkau suami terbaik. Berpuluh-puluh tahun menikah, belum pernah dapat oleh batu. Insya Allah ini lebih lanjut dari kita sudah dikubur di perut bumi. Insya Allah ini masih di punggungnya. Apa maksudnya? Kita sudah mati, insya Allah ini masih ada. Dan betul konon katanya di Kairo ada batu ngecap tangannya Rasulullah. Wallah, konon katanya diambil dari rumah Rasul. Maka tolong para suami, kalau pulang berangkat cari serahkan istrinya ini sunah roh. Bandem kiraimu. Batu permata ya. Batu kari cincin dan itu indah sekali. Bagaimana suami Rasulullah itu minum saja, ini minum aja. Kalau minum hanya diminum separuh. Bismillah. Ini teh pahit ya. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya Rasulullah kalau minum ditempelkan bekas bibir tadi. Orang kaya wong ngomong. Apa gini? Lah aku gini. Iya. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Minin teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku. Enggak biasanya begitu, ya Abdullah jamaah. Keluarga kita ini akan diberkahi kalau ada kebersamaan. Minum kok diminum sendiri, biasanya separuhan. Ya Humairah, ya Minin, ya Zaujati, ya Minin, ya Habibati, ya Bebek, ya yang cinta Hani, I love, mana? Sayang bukan saya bukan. Bebek, maafkan aku terlalu haus maka saya habis. Kalau memang habis, ya saya ingin lagi. Maka buru-buru ini dibawa ke dapur. Sampai di dapur, Ummul ini menangis sejadi. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Di dapur itu ternyata karena gelap itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah maka Rasulullah dihabiskan. Karena kalau diminum separuh nanti ada guilty feeling, nanti akan menyinggung perasaan istri. Itulah suami yang hebat. Dengerin. Suami yang hebat itu menjaga perasaan istri. Jadi jangan sampai istri itu merasa tersinggung. Paham ya? Kenapa dihabiskan? Padahal asinnya kayak upil. Berarti pernah makan upil kalau itu asinnya. Nah tak tambahin. Kok ngerti nek upil ki asin? Emang wis tau bae. Izinin tenan.